pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan malam hari ini, Tuhan menghentar kita di dalam rumah Tuhan untuk berbuat bakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan satu di dalam doa, kita mulaikan ibadah kita malam hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Tuhan kami yang luar biasa, yang selalu menolong hidup kami, yang menyertai kehidupan kami hari demi hari, bulan demi bulan kami telah lalui.
Dan hari ini kami boleh ada, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena anugerah kasih sayang Tuhan dalam tiap-tiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam rumah Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan, sucikan seluruh hidup kami, segenap hati kami, segenap kekuatan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Yesus Tuhan kami, sebab hanya bagi-Mu-lah kemuliaan, hormat dan kejayaan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah kami mulai saat ini sampai akhirnya. Roh Kudus berkarya dalam hati kami, bahkan dalam tengah-tengah ibadah kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
menerima pujian sembah kami. Dan malam hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Sebab sungguh Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Haleluya. Saudara berbahagia malam hari ini. Amin saudara. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri, muka belakang saudara-saudara. Kita berkata kepada saudara kita, dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Yesus Tuhan adalah pilihan bagi saya dan saudara. Dia juru selamat, dia penolong kita. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia,
Yesus, dia memberikan kesempatan bagi kita untuk mengubah hidup ini, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Yesus kita Allah yang hebat. Amin. Allah yang perkasa. Dia sumber kekuatan. Dia sumber kehidupan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, takkan datang langkahku. Kau angkat tanganku hingga aku jatuh. Bawa sumber kuatku, lembah yang telah aku lewati. Sebab Engkau selalu dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan datang langkahku. Kau angkat tanganku hingga aku jatuh. Bawa sumber kuatku, lembah yang telah aku lewati. Sebab Engkau tetapku dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Tuhan, sumber kekuatan, keselamatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia selalu ada di dalam hidup ini. Bahkan apa yang kita pinta, Dia memberikan daripada apa yang kita pinta kepadanya. Lebih daripada apa yang kita doakan, Dia memberikan jawaban itu bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari siapkan hati menerima firman Tuhan malam hari ini. Yesus Tuhan adalah sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Dia bekerja pada waktu yang tepat. Haleluya. Puji nama Tuhan. dan selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
segala keberadaan kita malam hari. Yesus tahu apa menjadi keperluan kita masing-masing malam hari ini. Firman-Nya yang akan disampaikan, biar itu menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam segala pergumulan hidup ini. Lagi katakan Yesus mendengar. Yesus terima kasih, terima kasih Tuhan. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan Yesus mendengar. Terima kasih Yesus, Bapa Wadi Gembalakan hidup. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya setiap puji-pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada malam hari ini menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan bersama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan oleh kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi kami umat-umat-Mu Tuhan. Karena kami telah siap mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima, pada ayat 31 dan ayat 32. Satu perikop ini mulai dari ayat 27 sampai ayat 32. Malam ini saya akan melihat, akan mengajak kita untuk sama-sama membaca dua ayat dari ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita kembali bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Haleluya. Ayat 31 dan ayat 32 dari Injil Lukas. Sekali lagi Injil Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32 kita baca. Oke. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Kembali duduk. Terima kasih untuk kerjasama kita dalam membaca firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua ayat ini adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, mereka bertanya kepada murid-murid daripada Yesus. Kalau pertanyaan ini disertai dengan persungutan, ya, mereka bertanya kepada murid-murid, tetapi didasari dengan satu persungutan. Ya, dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya. Jadi pertanyaan mereka kepada murid-murid tetapi disertai dengan kegusaran hati, disertai dengan persungutan. Apa yang mereka tanyakan kepada murid-murid? Dikatakan, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, saya perlu sampaikan kepada kita, bagi orang-orang Farisi, bagi ahli-ahli Taurat, bahwa pemungut cukai atau pekerjaan sebagai pemungut cukai itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang najis, ya, bagi mereka. Sehingga ketika mereka mendapati Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya duduk makan dalam perjamuan yang dibuat oleh Lewi, atau dalam kitab Injil Matius dicatat nama Lewi adalah nama Matius yang pekerjaannya seorang pemungut cukai. Dia undang Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk makan minum bersama-sama dengan pemungut cukai lainnya. Itulah sebabnya bagi kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut. Ya. Mereka bertanya kepada murid-murid, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sekali lagi, pekerjaan pemungut cukai bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah pekerjaan yang najis, pekerjaan yang kotor. Mengapa? Sekali lagi saya jelaskan tadi pagi bahwa pemungut cukai adalah orang-orang yang sesama orang Yahudi. Tetapi bagi orang-orang kekaisaran Romawi, mereka memakai orang-orang Yahudi, beberapa orang Yahudi, pekerjaan sebagai pemungut cukai, untuk memungut cukai, untuk memungut pajak bagi orang-orang Yahudi, bagi rakyat Yahudi. Kalau pajak yang ditentukan misalkan 10%, mereka mengambil lebih dari 10%. Bisa 20, 30, bahkan lebih. Sehingga kalau kita melihat dalam Injil Lukas, bagaimana ketika Tuhan melawat Sakeus, ya. Sakeus dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ya.
ayatnya yang ke-8. Injil Lukas 19 ayat 8 ini adalah satu pernyataan daripada Sakeus ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Jadi bukan sekedar dia pungut pajak dari kalangan masyarakat Yahudi, tetapi ada pemerasan di dalam. Mereka memeras orang-orang Yahudi, sehingga bagi orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemungut cukai ini adalah seorang yang berdosa, ya, orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang tidak layak. Makanya Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat 31 dan ayat yang kita sudah baca dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya benar, bahwa orang yang sakitlah yang memerlukan tabib. Kalau kita sakit, kita akan periksa ke rumah sakit, periksakan kesehatan kita, keluhan kita, apa yang menjadi keluhan sakit kita. Kita akan pergi ke tabib, kita akan pergi ke dokter untuk konsultasi kesehatan kita, untuk bertanya. Makanya Tuhan Yesus sampaikan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Bahwa Tuhan Yesus mau menyadarkan baik kepada Lewi pemungut cukai maupun kepada murid-murid, maupun juga kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus ingin menjelaskan, menerangkan baik kepada Lewi, baik kepada murid-murid, dan juga kepada orang-orang Farisi, mau berkata kepada mereka bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Itu dijelaskan di ayat berikutnya, dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan sebagai orang yang sakit di sini bukan sakit secara fisik, bukan, tetapi sekali lagi sakit secara rohani. Karena itu dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 32. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Nah, orang berdosa di sini dikategorikan sebagai orang yang sakit rohani. Baik Matius atau Lewi, baik kepada murid-murid, baik kepada orang-orang Farisi maupun kepada semua orang. Karena kedatangan Yesus yang pertama kali kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi justru dia datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Haleluya. Tetapi saudara, kenapa Tuhan Yesus katakan bukan memanggil orang benar,
Ya, karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat, merasa diri mereka adalah orang-orang yang paling benar, orang-orang yang paling suci, orang-orang yang paling layak. Ya, makanya dalam kisah atau cerita daripada Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi. Tuhan pernah menegur ahli-ahli Taurat karena kefasikan mereka. Ya. Mereka kelihatan benar, kelihatan kudus di depan umat-umat Tuhan. Ya. Tetapi saudara, Alkitab mencatat sama seperti kuburan. Coba kita lihat. Injil Matius pasal 23 ayat 27. Injil Matius 23, beberapa perkataan celaka daripada Yesus ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam pasal 23 ini tentang kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat di ayatnya yang ke-27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini salah satu kecaman Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menggambarkan mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Kalau kita lihat kuburan-kuburan, ya, satu kali ketika kami lagi bersih-bersih di kuburan, masyarakat yang ada di tempat itu di Kalubibing pernah sampaikan, dan itu saya dengar. Mereka berkata, pernah ada tukang jual yang bawa-bawa motor itu, karena dia dari arah Kaluku, dia turun-turun itu di daerah Kalubibing, dia turun-turun dari arah Kaluku sebelum jembatan, dilihat di sana kan kuburan, itu banyak rumah di sana. Jadi dia pikir itu perkampungan di sana. Ya, jadi dia naik motor, dia masuk ke dalam situ, dan dia bertanya kepada masyarakat, saya lihat ada banyak rumah di atas. Itu kuburan, bukan rumah. Mereka orang ini lihat, wah luar biasa. Dibangunkan rumah, dipakai keramik lagi, wah luar biasa. Kuburan Opa juga ya sampai sekarang belum pakai penutup, ya, belum pakai atap. Ya. Nah, saudara, kelihatan rapi, kelihatan bersih dari luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kotoran, bangkai, ulat. Dan itulah Tuhan Yesus gambarkan seperti kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Di depan manusia, di depan orang-orang kelihatan benar. Ya, ayat 28.
Demikianlah juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Wih, hebat sekali. Pakai jubah putih. Pakai jubah yang indah-indah. Berdoa di pinggir-pinggir jalan. Menengadah, mengangkat tangan. Wah, luar biasa, hebat itu. Tetapi Alkitab katakan, di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saya mau katakan kemunafikan dan kedurjanaan ini adalah penyakit. Dan itulah Tuhan Yesus datang. Bukan untuk orang yang sehat, melainkan orang yang sakit. Haleluya. Orang yang penuh dengan kemunafikan, orang yang penuh dengan kedurjanaan, orang yang penuh dengan kebencian, orang yang penuh dengan keserakahan, dan banyak lainnya. Tuhan Yesus datang untuk mereka itu. Tetapi orang-orang Farisi merasa, bukan saya. Bukan saya. Itu dia, pemungut cukai, itu dia. Nah, itu yang berdosa itu. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Orang Farisi dan orang pemungut cukai yang datang berdoa masuk di dalam bait Allah. Doa daripada orang Farisi. Tuhan, ya, dia berlutut, dia berdoa. Ya. Injil Lukas kalau tidak salah pasal berapa? Injil Lukas 18. Iya. Ayat 9 mulai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Luar biasa ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ada yang puasa 2 kali seminggu di sini? Ya, 1 kali saja tidak. Haleluya. Ini puasa Yahudi, itulah yang diikuti oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Puasa Senin dan Kamis. Ya. 2 kali berpuasa, ya, berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Wah, dia berikan 1/10 dari segala penghasilannya, luar biasa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, sama-sama kita baca ayat 14, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya
sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Siapa itu? Pemungut cukai. Yang tidak berdiri, yang berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Langit itu adalah tahta Allah. Langit ada sorga. Makanya dia tidak berani menengadah ke langit. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak membanggakan dirinya sama seperti ahli-ahli Taurat. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Bukan pesina. Haleluya, dan seterusnya. Makanya dia pulang dibenarkan sebagai, dia menjadi dibenarkan oleh Allah. Tetapi bagi orang Farisi, Alkitab katakan orang ini pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Merasa diri paling benar. Merasa diri saya paling suci, paling layak. Makanya Tuhan berkata, bukan orang sehat yang merasa diri paling benar, yang merasa diri layak, yang menganggap orang lain najis, yang menganggap orang lain kafir, yang menganggap orang lain itu berdosa. Bukan, Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Tetapi Yesus datang untuk orang yang sakit, dalam artian orang yang berdosa. Haleluya. Mari kita semua, kebenaran firman Tuhan saya tidak akan perpanjang lebar pada malam hari ini. Mari masing-masing kita menyadari keadaan kita. Haleluya. Kalau saya dan saudara ada malam hari ini, kita menjadi orang-orang, umat-umat yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, itu sangat beda. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang jahat. Kita adalah orang-orang yang layak untuk binasa, layak untuk dihukum. Tetapi Allah membenarkan saya dan saudara. Haleluya. Allah yang membenarkan kita. Makanya Tuhan datang bukan untuk orang yang merasa diri benar, tapi orang yang merasa bahwa saya tidak layak. Saya butuh belas kasihan Tuhan, sama seperti pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Masing-masing kita menyadari keadaan kita. Haleluya. Kalau masih ada kebencian dalam hati kita, kalau masih ada kenajisan dalam hidup kita, kita masih orang-orang yang sedang sakit secara rohani. Dan orang yang sakit itu, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Kalau kita merasa diri kita sakit, kita perlu tabib, kita perlu Tuhan untuk memulihkan kita, untuk menjamah kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Dalam Injil Lukas, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kalau kita adalah ciptaan Yesus Kristus, ya, Alkitab katakan ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru? Hati yang baru. Haleluya.
tujuan yang baru, pikiran yang baru. Kita sudah dibaharui lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab itu kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. 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 Mari para diaken akan mempersiapkan meja perjamuan untuk kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. 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 Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Haleluya, haleluya. Supaya tujuan Yesus datang, supaya orang yang berdosa itu mereka bertobat, meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, percaya kepada Yesus, berbalik kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Pada saat tubuhku jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Biar jatuh pada salibnya, sama ku dapat menembus dosa. Sambil instrumen musik, dengarkan firman Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, mari masing-masing kita menguji hati kita. Kita mohon anugerah, kita mohon pengampunan daripada Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Masing-masing kita mohon ampun di hadapan hadirat Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Amin. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat menembus dosa. Si Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Kau kembali mengizinkan kami untuk bersekutu menikmati tubuh dan darah-Mu, Bapa. Kami tidak kami bukan orang benar,
Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh pengorbanan-Mu lah, Kaulah yang melayakkan kami, Kaulah yang telah membenarkan kami Tuhan. Ya. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Bapa. Lakukan setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik umat-umat Tuhan, orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Layakan kami, kudus kami semua, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami menikmati keberkatan, kami menikmati kuasa dari tubuh dan darah-Mu dalam setiap hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pada saat tubuh Dosa
sudah ada pada tangan kita masing-masing. Imani ini bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah darah Tuhan sendiri, yang ketika menyatu dengan tubuh jasmani kita, kita akan memperoleh kekuatan baru di dalam Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan, melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan perjanjian yang dimeteraikan di dalam darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darahmu yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Dengan iman, mari kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih malam hari ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita. Kau kerjakan lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Haleluya, haleluya. Kekuatan dari Tuhan telah menjadi bagian hidup kami semua. Dalam melangkah di sisa hari ini, bahkan dalam perjalanan kami sepanjang minggu ke depan, hamba pertaruhkan umat-umat-Mu ke dalam tangan. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai umat-umat-Mu dalam semua aktivitas, kegiatan-kegiatan yang umat-umat-Mu lakukan, kerjakan. Apa yang mereka usahakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dalam segala perjalanan hidup. Haleluya, haleluya. Segala roh-roh maut, kecelakaan, niat jahat manusia, kerugian, malapetaka kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Keberkatan Tuhanlah menjadi bagian hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Berkati anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti ujian tengah semester di sepanjang minggu ini. Hikmat dari Tuhan, kepandaian, kecerdasan, daya ingat, daya tangkap yang kuat Tuhan anugerahkan kepada anak-anak kekasih kami. Sehingga dalam mengikuti ujian di sepanjang minggu ini, mereka berhasil, mereka memperoleh nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka boleh mengikuti ujian dengan tubuh yang sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Sehingga Tuhan, keberhasilan menjadi bagian anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kegiatan-kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Natal wilayah pada esok hari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya memberkati. Bahkan pelaksanaan Natal Okumene pada tanggal 5 hari Selasa yang akan datang, kami pun serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan lewat kegiatan-kegiatan ini. Umat-umat-Mu akan diberkati oleh Tuhan. Kami semua penuh antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat-umat-Mu yang telah menghampiri Tuhan, baik secara on-site di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Makan, minum, pakai kami diberkati oleh Tuhan. Sakit penyakit Tuhan lalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah janji firman-Mu kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Kiranya setiap taburan kami tidak menjadi kerugian, tetapi menjadi kunci pembuka bagi berkat-berkat Tuhan selanjutnya dalam hidup kami semua. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih juga untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Korban persembahan dijalankan ke tempat saudara masing-masing.
kasih Bapak Ibu, saudara-saudari buat korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Dan kekayaan Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 7 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 7 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Isra. Musik Gusti Gideon, Bapak Yohanes, dan Stefan. Singers Ibu Jenny Julius, Ibu Erni Mosialu, dan Bapak Petrus. Rebana, Vanessa, Amora, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yusda Yonas dan Ibu Yesepina Redi. Aser Bapak Ibu Musa Sabtu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Gusti Tria Kenzo dan Stefan. Singers Indri Sondak, Novito, dan Tasya. Rebana, Tere, Fani, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Gita dan Esther. Aser Bapak Ibu Sony Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan Hari Senin. Besok hari Senin tanggal 4 kita ada undangan Natal wilayah Mamuju yang akan diadakan di GPDI Bethesda Belang-Belang, dimulai jam 6:30 malam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bersama-sama beribadah, kita kumpul di Pastori dan akan ke Belang-Belang mengikuti ibadah Natal wilayah besok jam 6:30 malam. Mulai ibadahnya. Kemudian hari Selasa tanggal 5 kita ada undangan Natal Oikumene di gedung olahraga samping stadion. Ibadahnya mulai jam 6 sore. Dan pengumuman yang lain di sini ada pemberitahuan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mempunyai waktu luang, diharapkan besok Senin dimulai jam 3 untuk kita bersama-sama mengadakan kerja bakti
di gedung olahraga yang akan kita pakai buat ibadah Natal Oikumene. Jadi kita bersama-sama gereja-gereja lain membersihkan di sana, tentunya membawa peralatan pesapu atau sapu lidi ya. Kita bawa peralatan buat bersih-bersih. Itu dimulai jam 3 sore. Jadi anak-anak muda yang memiliki waktu boleh bersama-sama datang kerja bakti di gedung olahraga besok jam 3 sore. Dan pengumuman yang lain Bapak Ibu, ini adalah minggu pertama di bulan Desember dan bagi kita jemaat Tuhan kurang 1 bulan lebih lagi kita akan mengadakan pentabisan gereja kita sekaligus dengan ulang tahun gereja kita tanggal 16 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sisipkan dalam doa-doa saudara buat rencana kita, pentabisan gereja kita. Biar Tuhan tolong bekerja dengan luar biasa, segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan adakan dan cukupkan. Terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan lewat janji iman yang sudah terkumpulkan. Dan janji iman yang sudah terdaftar hari ini berjumlah 55.400.000 rupiah. Puji Tuhan. Dan yang sudah terkumpul berjumlah, totalnya adalah, yang sudah terkumpul totalnya adalah 42.400.000 rupiah. Puji Tuhan. Terima kasih buat korban saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, demikian pengumuman kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Buat kehadiran kita malam hari ini, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Apa yang kita lakukan malam hari ini semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Maka jiwaku memuji-Mu. Ibu Gembala akan mengakhiri kita di dalam doa. Haleluya.
Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang telah hadir, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, telah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan berbagai-bagai pergumulan Kristuslah jawaban atas semuanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sebentar kami akan berpisah, pulang bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang akan pulang. Dan biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan yang sempurna berlaku atas kami semua. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan kiranya membalas dengan limpah bagi umat-Mu, sehingga tidak akan merasakan kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji firman-Mu menjadi bahagian umat-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, dan sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kekasihku di dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk di dalam kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.